Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wal hadra jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i wa ila masyayikhina masyayikhina sallallahu alaihi Ahmad bin Syamsul wa Ahmad sallallahu alaihi wasallam kiya jadi bismillah wa sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نفعنا الله به وكل في دارين امين امين يا رب العالمين. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai mana Mas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-wadhifatu as-saniyatu al-wadhifatu utawi tugas. Al-wadhifatu utawi tugas as-saniyatu kang nomor loro. Utawi tugas kang nomor loro iku al-iktida'u manut. Iku al-iktida'u manut. Manut bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tatlubu mongko fala tatlub mongko aja luru sapa sira. Fala tatlub mongko aja luru sapa sira. Al-ujra ing opah. Al-ujra ing opah. Alat taklimi ing atase ngajar. Alat taklimi ing atase ngajar. Kala wis dawuh sapa Allahu Gusti Allah. Kala wis dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala halimu luhur sapa Allah. Kala wis dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala halimu luhur sapa Allah. Dawe la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ing dawuh la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Maknane la nuridu orang ngarepake sapa ingsun. La nuridu orang ngarepake sapa ingsun minkum saking sira kabeh. Minkum saking sira kabeh. Orang ngarepake jazaan ing piwales. Jazaan ing piwales wala syukuran lan ora ing matur nuwun. Wala syukuran lan ora ing matur nuwun. Wa huwa lan utawi mursyid. Wa huwa lan utawi mursyid. Wa huwa lan utawi mursyid. Iku wa ingkana lamun ono. Iku wa ingkana lamun ono. Lahu kedue mursyid. Wa ingkana lamun ono lahu kedue mursyid apa sing ono minnatun. Kamulyan. Apa sing ono minnatun kamulyan. Alaihim ing atase para murid. Alaihim ing atase para murid. Falahum monggo iku tetep kedue murid. Falahum monggo iku tetep kedue murid. Al-minnatu utawi kamulyan. Al-minnatu utawi kamulyan. Likaunihim krana anane murid. Likaunihim krana anane murid utawa tulab.
likaunihim krana anane murid iku sababun dadi sebab tukor ribu kang bisa marekake hu ing mursyid utawa guru hu ing mursyid ilallahi maring Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah ilallahi maring Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah bihirasatil ilmi kelawan nancepake ilmu wal imani lan iman fi qulubihim ing dalem pira-pira atine murid Jadi tugasnya guru, kewajiban guru yang kedua, kalau yang pertama kemarin kan asyufqah alal muta'alim, memiliki rasa kasih sayang kepada muridnya. Ini yang pada kuliah di FTIK ya, yang kedepannya itu mau menjadi guru. Tugas guru yang pertama, kewajiban guru yang pertama itu adalah asyufqah alal muta'alim, memiliki rasa kasih sayang kepada orang yang belajar, kepada muridnya itu, dan menganggap muridnya itu sebagai anaknya sendiri, maka diperlakukan dengan baik. Itu tugas atau kewajiban seorang guru itu. Ya. Maka tugas yang kedua setelah memiliki rasa kasih sayang kepada murid-muridnya, tugas yang kedua atau kewajiban yang kedua seorang guru itu adalah meneladani Rasulullah. Caranya bagaimana? Fala tatlub al-ujra 'alal muta'allim. Alat ta'lim. Fala tatlub al-ujra 'alat ta'lim. Kita jangan atau seorang guru itu tidak boleh menuntut atau mencari bayaran dari kegiatan belajarnya. Nah ini, maka ini ukuran, ini bisa dijadikan sebagai sebuah ukuran mana ulama yang baik dan mana ulama yang hanya menginginkan bayaran. Sekarang kan banyak orang yang diaku-aku ulama, tapi kalau misalkan diundang untuk ceramah atau untuk mengajar itu kalau nggak ada bayarannya, nggak semangat. Atau kalau bayarannya nggak sesuai dengan yang dia inginkan, juga nggak semangat. Nah seharusnya para guru itu, para ulama, para pengajar itu tidak boleh menuntut bayaran apapun dari kegiatan belajar mengajar. Sebab Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Allah sendiri saja itu tidak pernah menuntut kepada kita. Menuntut kepada kita apa? Kita memberikan balasan kepada Allah atau kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Allah nggak butuh itu semua. Meskipun Allah sudah memberikan semuanya kepada kita. Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita. Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Allah sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain kepada kita. Allah sudah memberikan alam yang indah ini buat kita. Allah sudah mengatur semua kehidupan kita. Tapi kayak gitu saja, Allah itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Allah tidak menginginkan balasan dari kita. Kalau Allah memerintahkan sholat, itu hakikatnya itu adalah untuk kebaikan kita. Allah memerintahkan zakat itu juga untuk kebaikan kita. Ini misalkan ya, seluruh orang di dunia ini itu tidak ada yang sholat, bagi Allah itu nggak masalah. Kalau seluruh dunia ini, semua orang itu ya yang hidup di dunia ini saat ini, satu pun nggak ada yang sholat, itu nggak akan mengurangi keagungan Allah. Jadi Allah tidak pernah mengharapkan balasan apapun. Maka seorang guru itu juga jangan pernah mengharapkan apapun. Ini prinsip. Saya punya teman itu dulu prinsipnya kalau mencari guru itu, orang itu kan kadang pengen memiliki guru spiritual sekaligus guru intelektualnya gitu kan. Orang kadang itu kan nyaman kalau dia itu punya pegangan, punya orang yang benar-benar dipercaya lahir dan batinnya itu kan enak sekali.
Saya terkadang kalau melihat teman-teman yang sudah punya panutan itu tuh enak, hidupnya tuh enak. Pokoknya hidupnya itu apapun yang dikatakan oleh orang yang dia percayai itu sudah dia itu ikut saja itu. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi dia punya keyakinan yang tinggi terhadap gurunya. Bahwasanya gurunya itu yang bisa menjamin kebahagiaan hidupnya di dunia dan juga di akhirat itu. Nah, prinsip dia dalam memilih guru itu adalah mencari guru yang tidak mengharapkan apapun dari dirinya itu. Ya, tidak mengharapkan apapun dari dirinya itu. Dia mengambil satu dalil dalam Al-Quran itu ya, dalam surat Yasin itu ada itu, ittabi'u malla yas'alukum ajro. Ikutilah orang yang tidak meminta bayaran dari kalian. Jadi kalau kalian itu kok punya guru atau punya kiai atau punya ustadz sering jaluk nyun sewu sumbangan atau apa itu ya, ini gini jaluk sumbangan sampai nembung kayak gitu, itu dipertanyakan guru seperti itu. Meskipun alasannya itu untuk perluasan pondoknya lah atau untuk apa, itu agak dipertanyakan kayak gitu. Karena memang tidak boleh menuntut apapun dari muridnya itu. Karena apa? Karena kalau dia merasa, kalau seorang guru merasa dia memiliki kemuliaan, maka kemuliaan yang dia dapatkan itu ya semata-mata dari muridnya. Karena dia mengajar kepada, coba kalau dia nggak punya murid, dia kan nggak bisa mengajar. Kalau dia punya murid, dia ngajar, dia menancapkan ilmu, dia masukkan ilmu, masukkan iman di dalam hati para muridnya itu. Itulah yang kemudian menjadi sebab kemuliaan guru tersebut, menjadi sebab kedekatan seorang guru kepada Allah. Ini dalil untuk guru ya, bukan dalil untuk kalian sebagai murid gitu ya. Artinya saya berpesan ketika suatu saat ketika kalian tuh jadi guru nantinya yang cita-citanya jadi guru itu jangan pernah meminta apapun dari murid kalian. Makanya ngendikane Mbah Mun itu, almarhum itu, kalau mau jadi guru, jadi pengajar lah, pendidik apapun itu, entah guru, entah dosen atau apapun itu, kalau bisa itu kita sudah selesai dengan permasalahan ekonominya dulu. Entah punya usaha atau punya gaji yang tetap atau apa. Sehingga ketika mengajar itu tidak mengharapkan apapun dari murid-muridnya, ikhlas dalam mengajar itu. Jadi kita selesaikan dulu urusan dunia kita. Entah itu dengan kalian membuka usaha atau kalian bekerja di perusahaan atau kalian bekerja di pemerintahan dan juga yang lainnya. Sehingga ketika kalian mengajar, apalagi mengajar agama itu sama sekali tidak memiliki rasa tomak, rasa ingin diberi atau bahkan meminta kepada murid-muridnya itu. Nah, itu tanggung jawab guru, tugas guru itu. Yang kedua itu mengikuti jejaknya Rasulullah Muhammad SAW dengan tidak meminta balasan apapun dari muridnya. Ya udah, kalau ikhlas itu malah yang dikasih itu lebih. Logikanya itu kalau misalkan ada kiai yang punya pondok pesantren, terus kemudian setiap ngaji pertemuan misalkan ditarif sekian. Nanti dapatnya sekian, misalkan setiap pertemuan itu 50.000. Nanti dapatnya juga segitu-segitu saja. Tapi kalau ikhlas, udahlah yang penting ngaji wae itu. Itu justru nanti ketika murid-muridnya itu sukses, ketika murid-muridnya kaya itu dapatnya lebih dari itu. Karena pemberiannya itu nggak ada batasnya. Ada yang ngasih 5 juta, 10 juta itu biasa kalau sudah gurunya itu dicintai oleh muridnya itu. Jadi intinya tugas guru yang berikutnya itu adalah tidak meminta opah apapun dari kegiatan belajar mengajar itu. Ini kalian nanti ketika terjun di masyarakat, ketika diamanai untuk misalkan ngajar TPQ atau apapun itu, jangan pernah mengharap imbalan apapun dari murid-murid kalian. Ewadene kok dikasih ya, itu rezeki alhamdulillah. Tapi yang penting kita itu jangan sampai keluar kata-kata untuk nembung kepada muridnya. Wah, aku ngajar gue tiap sore kayak gini kok ora dikei apa-apa, mbok do urunan dikasih. Itu jangan sampai keluar hal semacam itu. Itu tidak boleh. Apalagi kalian ketika menyatakan sebagai ulama, sebagai sekarang kan trennya penceramah itu para artis itu kan mereka ditarif dan juga yang lainnya, entah ada manajemen atau apapun itu istilahnya itu. Nah, itu juga kurang etis kayak gitu, itu nggak bagus kalau dalam kayak gini itu nggak etis, apalagi menjadikan itu sebagai sebuah
pekerjaan gitu ya. Ya meskipun kalau dalam keilmuan dai itu memang sebuah profesi gitu sih ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mengatakan tuh boleh lah profesi gitu kan, profesi. Tapi gimana ya, profesi itu kita mengajarkan ajaran Islam dan yang lain itu agak susah juga. Agak susah juga itu ketika dijadikan sebagai profesi. Kalaupun itu jadi profesi itu ya kita tidak boleh menarif. Misalkan ngundang saya itu harus bayar sekian juta, sekian juta. Apalagi ditambah ada riders-ridersnya gitu kan. Nanti saya minta disiapkan makanan itu kayak gini. Wah itu susah. Makanya menjadikan agama sebagai mata pencaharian itu kalau dalam tasawuf itu ya sangat repot sekali kita. Sangat repot sekali itu. Susah sekali itu. Susah sekali untuk benar-benar bisa bisa pada posisi yang benar itu akan sangat sangat susah sekali. Intinya kayak gitu ya. Maka ketika seorang guru itu kan saya layak untuk dihargai segitu karena saya yang mengajarkan kalian itu. Justru dengan cara mengajar seperti itulah derajat seorang guru itu diangkat sebab muridnya itu. Karena ada murid yang diajar maka seorang guru itu memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah. Jadi kalau dalam istilah biologi itu hubungannya antara guru dengan murid itu mutualisme. Murid itu mendapatkan pengetahuan dari gurunya dan guru sebab ada muridnya itu akhirnya dia memiliki kedekatan, kedudukan yang dekat dengan Allah itu. Jadi sebenarnya ya sudah impas gitu. Sebenarnya dari situnya sudah impas. Kayak gitu. Intinya tidak boleh menuntut. Kalau misalkan dikasih ya alhamdulillah diterima saja. Tapi kita tidak boleh menuntut kalau ngaji dengan saya bayar sekian itu enggak boleh. Kalau dalam Al-Qur'an itu wala tastaru bi ayati samanan qalila itu. Jangan menukarkan ayat-ayatnya Allah itu dengan harga yang murah, dengan kebohongan, dengan duniawi itu kan tidak sebanding dengan ayat-ayat dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah itu. Itu kelakuan orang Bani Israel dulu kayak gitu. Maka oleh Allah dilarang wala tastaru bi ayati samanan qalila. Orang Bani Israel itu kayak gitu. Tanda-tandanya Allah itu mereka rubah-rubah gitu di dalam Taurat itu kan. Ya, aslinya ada menceritakan tentang ceritanya Rasulullah akan lahir nanti seorang nabi terakhir itu dihilangkan dan juga yang lainnya sehingga itu menipu. Itu namanya itu istarau bi ayati samanan qalila, menukar ayat-ayatnya Allah itu dengan harga yang murah, dengan duniawi karena mereka takut nanti kalau misalkan lahir dari orang Arab nabinya maka orang Israel, orang Bani Israel itu kedudukannya itu akan berpindah, dia akan tidak menjadi penguasa lagi kan kayak gitu. Kalau dulu itu kan orang-orang Bani Israel terkenal pinter-pinter dan nabi-nabi itu lahirnya dari sana semua kan kayak gitu. Nah, nabi terakhir ternyata bukan dari golongan Bani Israel, tapi dari golongan orang-orang Arab itu. Nah, karena ketakutan mereka untuk dikuasai, ketakutan mereka untuk kehilangan hegemoni mereka, terus akhirnya mereka itu sampai itu tadi menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga-harga yang murah, dengan harga duniawi, dengan kehormatan yang sifatnya itu kehormatan duniawi. Nah, jangan sampai kita kayak gitu tuh, seperti orang Bani Israel. Ya, jangan sampai kita menjual ayat-ayatnya Allah itu dengan harga yang sangat murah. Sudahlah, kalau memang kita diberikan kemampuan oleh Allah dalam bidang agama, terus kemudian kita dipercaya oleh masyarakat untuk mengajar atau untuk memberikan ceramah atau apapun, sudah niatkan saja itu li'ila'i kalimatillah itu. Maka penting sekali sebenarnya untuk memiliki pekerjaan yang tetap, untuk memiliki usaha yang tetap supaya bisa menyokong kehidupan kita sehingga ketika kita berjuang itu tidak mengharapkan apapun itu. Nah, itu yang paling benar itu sebenarnya kayak gitu. Nah, terkadang kalau kita justru ikhlas kayak gitu, nanti sama Allah itu diberikan yang lebih-lebih. Diberikan yang lebih-lebih. Itu rumusnya kayak gitu hidup itu. Nah, itu adalah tanggung jawab guru atau tugas guru yang kedua. Al-wadhifatu as-salisatu. Al-wadhifatu utawi tugas as-salisatu kang nomor 3. Al-wadhifatu utawi tugas as-salisatu kang nomor 3 iku alayat khura. Alep yen toh ora nyimpen. Alayat khura arep yen toh ora nyimpen sapa mursyid. Syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji ligodin maring dino esok. Ligodin maring dino esok.
Minan nasihati bayane saking nasihat. Minan nasihati bayane saking nasihat. Kaman ihi kaya oleh nyegah mursyid. Kaman ihi kaya oleh nyegah mursyid minat tasoda saking kepingin. Minat tasoda saking kepingin. Utawa tergila-gila. Minat tasoda saking kepingin utawa tergila-gila. Lirot batin. Maring pangkat. Lirot batin maring pangkat. Lirot batin maring pangkat. Qoblastih qoqiha. Qobla istihqaqiha. Sadurunge pantes ngahaki rutbah. Sadurunge pantes ngahaki rutbah. Wal khaudilan saking nekuni. Wal khaudilan saking nekuni. Wal khaudilan saking nekuni fil ilmi ing dalam ilmu al khafiyyi kang samar. Wal khaudilan saking nekuni fil ilmi ing dalam ilmu al khafiyyi kang samar. Qabla ihkamil jali. Qabla ihkamil jali ing dalam sadurunge ngukumi kang jelas. Qabla ihkamil jali ing dalam sadurunge ngukumi ilmu kang jelas. Qabla ihkamil jali ing dalam sadurunge ngukumi ilmu kang jelas. Nah, ini tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga dari seorang guru itu adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat atau jangan menunda-nunda untuk memberikan nasihat kepada para murid itu untuk kehidupan masa depannya. Jadi tugas seorang guru tidak hanya transfer knowledge tapi juga memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat-nasihat untuk masa depanmu muridnya. Seperti misalkan itu melarang mereka untuk mencari kedudukan sebelum mereka layak untuk mendapatkannya. Ya. Maka ketika misalkan kalian punya murid nantinya itu, terus murid kalian itu belum memiliki pengalaman apapun, baru lulus kuliah, terus kemudian diminta untuk misalkan menjadi kepala desa itu ya, dia izin untuk dicalonkan menjadi kepala desa. Kalau memang kalian merasa murid itu belum layak, belum bisa mendapatkan derajat itu, ya maka harus dilarang. Kamu belum siap, itu kan masih terlalu muda, masih belum punya pengalaman, nanti menghadapi berbagai permasalahan, malah desa tidak semakin baik, semakin kacau. Jadi itu termasuk tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru yaitu memberikan nasihat kepada murid tentang masa depannya, seperti melarang mereka untuk mengejar kedudukan yang mereka itu belum pantas untuk mendapatkannya. Misalkan pengen ikut calonan presiden gitu kan. Kalau memang belum pantas ya wawasan tentang Nusantara saja nggak punya, kenapa ikut calon presiden itu? Tujuannya apa? Gitu kan. Kecuali memang sudah layak untuk mendapatkannya, itu ya sudah malang melintang di dunia perpolitikan, sudah pernah menjadi pemimpin mulai dari kepala desa sampai menjadi gubernur, ya naiknya itu jadi presiden, bismillah saja kan ya. Tapi kalau belum punya pengalaman apa-apa terus tiba-tiba minta izin untuk dicalonkan sebagai presiden, maka ini tanggung jawab guru adalah untuk menasihati dia supaya dia tidak mengejar satu pangkat yang dia itu belum layak untuk mendapatkannya. Dan juga contohnya nasihat yang perlu diberikan itu adalah mencegah mereka untuk mendalami ilmu-ilmu yang sifatnya itu batin, sifatnya itu tersembunyi. Sebelum mereka itu benar-benar menguasai ilmu yang sifatnya itu nyata. Fikih ora paham, ngaji tasawuf ora pernah, tapi kemudian pengen
mendalami ilmu hakikat itu. Ya, pengen makrifat dan juga yang lainnya, akhirnya wiridan dan juga yang lainnya. Ini juga harus diarahkan oleh guru, diberikan nasihat. Nanti kalau misalkan ilmu-ilmu yang nyata, ilmu yang dohir saja itu belum dipahami, ilmu fikihnya tidak matang, tauhidnya tidak matang, terus tiba-tiba dia pengen mendalami hakikat kayak gitu kan, pengen mencari hakikatnya Allah itu seperti apa. Dasarnya saja nggak punya. Bagaimana dia mau memperdalami hakikat, sedangkan dia itu tidak memiliki pemahaman tentang syariah. Ya nanti yang ada itu dia pasti tersesat itu. Itu sama seperti orang nggak punya dasar untuk berenang, tapi tiba-tiba dia pengen belajar menyelam gitu kan. Nah ini kan repot banget. Akhirnya gimana? Nggak bisa naik ke atas. Nggak bisa naik ke atas, tenggelam. Tenggelamnya kalau misalkan tersasar ke tempat yang indah gitu, banyak terumbu karang, menyenangkan. Tapi kalau tersasarnya ke Palung Mariana gitu kan, yang di situ banyak monster, gimana itu? Maka untuk mendalami ilmu-ilmu yang sifatnya batin, ilmu-ilmu yang samar itu harus punya dasar ilmu-ilmu yang dohir, ilmu yang sifatnya itu syariat. Tauhidnya kuat, terus kemudian fikihnya itu kuat. Pernah belajar tasawuf, tapi tasawuf yang ilmiah seperti ini. Salah satu tasawuf yang ilmiah itu ya tasawuf Ihya Ulumuddin ilmiah. Jadi tidak berbicara tentang terbang, tidak berbicara tentang menembus langit, tidak berbicara tentang karomah dan juga yang lainnya, tidak. Tapi berbicara tentang hakikat dari sesuatu itu, hakikat dari sholat itu kayak apa, hakikat dari ilmu itu kayak apa. Kan ada itu ajaran-ajaran tasawuf itu, kalau di aliran-aliran tasawuf tertentu itu kan ada yang mengajarkan kalau kita dekat dengan guru kita, terus dengan cara melafalkan wirid ini dan itu nanti kita akan punya karomah, bisa melihat itulah, bisa melihat inilah, bisa ketemu malaikat Jibril lah dan juga yang lainnya. Kan ada ya ajaran-ajaran seperti itu. Nah ini kalau mereka itu belum kuat ilmu syariatnya, maka seorang guru itu wajib memberikan nasihat supaya dia jangan dulu mendalami ilmu-ilmu yang semacam itu. Ilmu-ilmu yang sifatnya itu mukasyafah kayak gitu. Dia harus kuat dulu. Sehingga kalau dia kuat itu, dia tidak akan tertipu oleh setan. Misalkan yang datang itu setan, terus mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Oh ini secara syariat salah ini, secara tauhid salah, secara fikih salah. Tidak mungkin ini datangnya dari malaikat. Kan dulu pernah ada itu orang yang ahli ibadah. Dia ahli ibadah, dia pokoknya pengen ibadah, Terus suatu saat itu karena dia tidak mendalami ilmu syariat gitu ya, dia hanya pengen mencapai pada tingkatan kedekatan dengan Allah tanpa melalui ilmu syariat. Lakonnya adalah ibadah, sholat. Akhirnya suatu ketika dia didatangi oleh setan yang menyamar menjadi malaikat. Dia bilang, saya malaikat yang diutus oleh Allah. Ibadahmu itu tidak diterima, kata setan itu. Terus dia nangis-nangis tuh, bagaimana saya sudah melakukan ini bertahun-tahun, masa saya tidak diterima. Padahal saya pengen ketemu sama Allah, saya pengen dekat dengan Allah dan yang lainnya. Ya Allah tadi berpesan, kamu bisa bertobat kepada Allah dan ibadahmu bisa diterima, tapi kamu harus cari tikus pertama itu, terus tikus itu kamu bunuh, kamu ikat, terus kemudian kamu kalungkan di lehermu. Habis itu silakan beribadah kepada Allah. Diturutin karena dia tidak paham fikih kan. Salah satu syarat sahnya sholat itu adalah, kalau dalam Syafi'i itu suci pakaian, badan dan juga tempatnya. Sedangkan justru dia ketika melakukan ibadah itu, melakukan sholat, menggantungkan bangkai tikus di lehernya. Itu kalau orang tahu tahu syariat ini kan jelas ini tentu bukan perintah dari Allah. Enggak mungkin Allah melanggar aturannya sendiri, enggak mungkin malaikat itu menyesatkan orang ini. Dia tahu kalau tikus itu najis ini. Tapi karena dia tidak paham syariat dan dia itu pengen langsung belajar hakikat, pengen langsung dekat dengan Allah itu, akhirnya terjadi semacam itu. Banyak tipuan-tipuan iblis, banyak tipuan-tipuan setan yang justru menyesatkan, tidak berjalan menunjukkan jalan yang lurus, tapi justru malah menyesatkan orang-orang itu. Karena memang setan itu pengennya kita tersesat. Pengennya mereka itu ditemenin masuk neraka. Gitu. Maka setan itu kan lakum aduun mubin itu. Setan ini bagi kita semua, bagi kalian itu umat Islam itu adalah musuh yang nyata.
Mereka tidak ingin kita itu hidup di jalan yang benar. Sehingga mereka senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita. Nah, kalau orang tidak paham tentang fikih, tentang tauhid kayak gitu kan, akhirnya ya apapun ketika datang ngaku sebagai malaikat itu ya diturutin saja. Padahal ajarannya atau yang diperintahkan itu tidak sesuai dengan syariat itu. Maka jangan menekuni ilmu-ilmu yang khafi, ilmu yang samar sebelum kita paham betul, sebelum kita memahami, sebelum kita menyempurnakan ilmu-ilmu yang zahir itu. Seperti ilmu fikih, ilmu tauhid itu harus kita dalami. Nanti kalau itu sudah mendasar di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka kalau mau memperdalam ilmu-ilmu yang semacam itu nggak apa-apa karena kemungkinan tersesatnya itu sangat kecil sekali karena kita sudah paham syariatnya Allah itu seperti apa. Nah, itu tugas guru adalah supaya menasihati murid-muridnya itu tidak tersesat ke dalam jalan-jalan seperti itu. Itu tugas itu. Ya, kalau ada orang mengikuti aliran ini, aliran itu kalau belum didasari dengan ilmu syariat yang nyata itu ya kalau bisa itu diarahkan. Kamu ngaji dulu aja, nanti baru ikut itu. Nah, nanti kalau sudah ngaji, sudah paham, mau ikut itu kan akan mundur lagi tuh karena oh ternyata ajarannya di sana itu tidak sesuai dengan syariat-syariatnya itu. Itu harus diberikan nasihat. Itu tugas guru. Salah satunya adalah tugas guru memberikan nasihat untuk masa depan muridnya itu, termasuk karirnya, termasuk nanti dia mau jadi apa itu kalau bisa itu guru itu menunjukkan itu. Karena salah satu kesuksesan mendapatkan ilmu ya, ta'allam fa innal ilma zaid alalat analul ilma illa bisitatin. Kita tidak akan mendapatkan ilmu sebelum kita itu memenuhi 6 syarat itu. Salah satunya adalah wa irsyadu ustadzin, petunjuk dari guru itu. Nah, itu menjadi penting. Al-wadifatu utawi tugas. Al-wadifatu utawi tugas ar-rabiatu kang nomor 4. Al-wadifatu utawi tugas ar-rabiatu kang nomor 4. Iku nashul muta'allimi. Iku nashul muta'allimi nasihati murid. Iku nashul muta'allimi aweh nasihat murid. Waman uhulan nyegah murid. Waman uhulan nyegah murid, nyegah minal akhlaki saking akhlak, minal akhlaki saking akhlak. Adzami mati kang olo, adzami mati kang olo. La bitori kita srihi, ora kelawan dalan soreh. La bitori kita srihi, ora kelawan dalan soreh. Bali takridi balik kelawan mentoake. Bali takridi kelawan mentoake. Fa'inat tasriha mongko sak temene dalan soreh. Fa'inat tasriha mongko sak temene dalan soreh. Iku yahtaku bisa ngrusak. Iku yahtaku bisa ngrusak apa tasreh. Iku yahtaku bisa ngrusak apa tasreh, ngrusak hijabal haibati ing tutupe kehormatan. Hijabal haibati ing tutupe kehormatan. Wayam bagilan prayuga. Wayam bagilan prayuga. Sopo mursyid. Wayam bagilan prayuga sopo mursyid, prayuga ayastaqima. Ing arep yen toh jejekake. Sopo mursyid. Ayastaqima arep yen jejekake sopo mursyid.
wa hiya mursid. Ayastakima itu jejegake utawa istiqomah, ayastakima arep itu jejegake utawa istiqomah sapa mursid wa ya mursid, sumayutolibu tumuli luru sapa mursid. Sumayutolibu tumuli luru sapa mursid luruhu ing muta'alim. Sumayutolibu tumuli luru sapa mursid hu ing muta'alim bil istiqomati kelawan istiqomah. Bil istiqomati kelawan istiqomah. Wa illa lamun ora ayastakima wa illa lamun ora ayastakima fanashu monggo utawi nasihat. Wa illa lamun ora ayastakima fanashu monggo utawi nasihat iku layan fa'u ora manfaat apa annashu. Iku layan fa'u ora manfaat apa annashu. Li annal iktida'a krana sak temene manut. Li annal iktida'a krana sak temene manut bil af'ali kelawan piro-piro penggawean. Li anal iktida'a krana sak temene manut bil af'ali kelawan piro-piro penggawean iku akidun. Iku akidun luweh kuat. Iku akidun luweh kuat. Luweh kuat minal iktida'i tinimbang saking manut. Minal iktida'i tinimbang saking manut bil aqwali kelawan piro-piro pengucap. Bil aqwali kelawan piro-piro pengucap utawa ucapan. Nah, kemudian tanggung jawab guru atau tugas guru yang keempat itu adalah memberikan nasihat. Nasihat supaya apa? Supaya para murid itu tidak melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Jadi supaya mereka itu memiliki karakter yang baik. Dengan cara yang halus, tidak dengan menggunakan cara yang kasar itu. Ya. Dengan cara la bitori kita serihi, tidak dengan menggunakan cara-cara yang jelas, yang kasar. Guru senengannya ngomai muridnya, nesu-nesu, tidak dengan cara yang seperti itu. Tapi bitakridi, ya bitakridi dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang bisa diterima oleh murid itu. Karena cara yang kasar itu hanya akan menghilangkan martabat dari seorang guru itu. Kalian ketika sekolah itu ono guru sing gaweane nesu, itu kan mesti dirasani kan. Karo murid-murid itu di pondok ono ustad gaweane gur nesu-nesu nyeneni itu kan pasti dirasani, malah tidak ada kehormatannya kan kayak gitu, karena dia hanya menuntut saja, tidak memberikan pengayoman. Nah, seorang guru itu ketika hendak memberikan nasihat itu sebaiknya itu ayastaqima huwa, sebaiknya dia istiqomah dulu, dia melakukan dulu apa yang ingin dilakukan itu. Ono gitu ya pengurus pondok, pengurus kegiatan gaweane gur nuntut santrine wae itu. Ono apa jamaahnya itu harus tepat waktu, wayai adzan doyai kon wudu, tapi dianya sendiri itu masih malas-malasan saja. Ini kan akhirnya malah menghilangkan kehormatannya dia. Kalau misalkan itu pengurus kegiatan itu ya dengar adzan dia ambil wudu, dia sudah berpakaian rapi, sudah wangi, terus kemudian datang ke kamar-kamar itu, tidak perlu ngomong apa-apa itu orang-orang akan sudah nurutin. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu apa. Berikan contoh. Berikan keistiqomahan itu. Itu pasti akan akan lebih mengena gitu. Tidak hanya menuntut saja itu ya. Si pendidikan misalkan menuntut kayak wayah ngaji, sedangkan ketika santri-santrinya ngaji dia malah ngobrol dengan pengurus yang lain. Dia malah mainan HP dengan pengurus yang lain. Nah, ini akan menjadikan dia itu kehilangan kehormatannya. Hanya menuntut saja keamanan misalkan, keamanan ya ana wong metu lek ngomahi sedina suwengi ora entek-entek gitu. Padahal dia sendiri itu sering keluar masuk pondok gitu kan. Atas dasar dia karena saya pengurus, saya sudah bebas, nanti kalau kamu sudah ya nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Aturan pondok itu kan berlaku untuk semua santri. Pengurus itu santri apa enggak? Kan santri gitu. Maka dia yang pertama kali harus mematuhi aturan itu adalah pengurus-pengurus itu. Kalau ada pengurus kok melanggar aturan, ya jangan salahkan kalau santrinya itu lebih melanggar aturan. Nah, maka saya nggak terlalu cocok itu dulu waktu pondok dengan pengurus-pengurus yang menggunakan kekuasaannya untuk seenaknya sendiri gitu. Karena sudah gede, sudah pengurus, bebas dia melakukan apapun gitu. Sedangkan kita mau izin dengan keperluan tertentu saja itu terkadang dipersulit kan kayak gitu.
sedangkan mereka itu seenak sendiri. Maka wayam bagi ayastaqima huwa summa yutalibuhu bil istiqomah. Pertama, kita harus melakukan itu terlebih dahulu, kemudian baru menuntut murid-murid kita, menuntut santri-santri kita untuk melakukan hal tersebut. Wa illa fannasu la yanfa. Ketika kita tidak melakukan seperti itu, ketika kita tidak melakukan apa yang kita perintahkan kepada murid, belum kita lakukan, maka apapun yang kita nasihati itu tidak akan bermanfaat untuk murid-murid itu. Tidak akan bermanfaat. Kenapa? Li'anal iktida' bil afali akidun minal iktida' bil aqwal itu. Mengikuti dengan perbuatan itu lebih kuat daripada mengikuti dengan perkataan. Artinya learning by doing, mengajar dengan melakukan sesuatu, tidak hanya dengan omon-omon saja. Tapi kita harus melakukan terlebih dahulu, baru kemudian memerintahkan muridnya. Nanti kalau misalkan kalian jadi guru itu, ketika menghendaki semua murid itu harus melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Ya kalian yang harus pertama kali mengambil air wudhu dan pertama kali sampai ke masjid. Itu nggak perlu dioyak-oyak, murid itu sudah dengan sendirinya akan mengikuti kalian. Karena tidak bil af'al, ya, menyuruh orang untuk mengikuti dengan kata-kata, dengan perbuatan itu jauh lebih mengena daripada menyuruh mereka mengikuti dengan perkataan kita. Kalau dalam konsep dakwah itu dakwatul hal afdolu afsohu min dakwatil makol. Dakwah dengan perbuatan, dengan dakwah dengan perilaku itu lebih utama, lebih fasih gitu ya, lebih mudah diikuti daripada dakwah dengan menggunakan perkataan. Maka Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada sauri toladan yang baik. Rasulullah itu berdakwah itu dengan perilakunya, dengan akhlaknya. Itu yang utama, tidak dengan omonnya. Maka di Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sauri toladan. Bukan laqad kana lakum fi Rasulillahi aqwalun hasanatun, itu enggak. Ada kata-kata yang indah itu enggak. Tapi ada sesuatu yang bisa ditiru, ada sesuatu yang dipraktikkan oleh Rasulullah, akhlak tuh kayak gini kayak gitu. Nah, kalau kita itu pengen dihargai orang, pengen diikuti orang, lakukan dulu. Kalian pengen bawaan-bawaan kalian, kalau kalian misalkan ikut organisasi entah OSIS ataupun Ormawa, organisasi mahasiswa itu ya, kalau bawaan kalian pengen nurut sama kalian itu ya, kalian harus disiplin terlebih dahulu. Ketika datang rapat kita harus tepat waktu gitu ya. Ya kalian datang rapat itu harus sebelum jam rapat itu dimulai. Rapat datang tepat waktu, pengennya ada yang terlambat dimarah-marahin, tapi ketuanya sendiri datangnya juga terlambat. Ini nggak bakalan didengarkan oleh orang-orang. Kalau mau didengarkan orang itu harusnya kita memberikan contoh terlebih dahulu. Kalau di bahasa sini itu wayam bagi ayastaqima huwa tsumma yutalibu bil istiqomah. Sebelum kita menuntut orang lain untuk melakukan istiqomah, melakukan sesuatu secara istiqomah, maka kita harus istiqomah terlebih dahulu. Sebelum kita menasihati orang untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu itu. Saya sering menceritakan tuh, ada satu cerita, saya pernah membaca bukunya Ipo Santoso, buku motivasi itu. Ada cerita tokoh India itu ya, siapa namanya? Siapa tokoh India itu yang dulu yang orangnya kurus itu? Siapa namanya? Tahu nggak? Tokoh kemerdekaan India. Siapa Mbak namanya? Saya kok lupa ya. Saya juga ngeblank nih. Siapa tuh yang orangnya tua, pakai kacamata, terus biasa pakai pakaian khas India itu? Siapa itulah. Nah, suatu ketika dia itu dimintai tolong sama seorang ibu, orang tua gitu ya. Ibu. Dia dimintain tolong supaya menasihati anaknya, karena anaknya itu over dalam makan garam. Di dalam buku itu diceritakan kayak gitu. Anaknya over makan garam, ibunya ini ketar-ketir itu. Sesuatu yang over, apalagi garam itu kan bahaya. Kandungan garam terlalu banyak dalam tubuh kita itu juga bahaya. Bisa tensinya tinggi, kalau tensinya tinggi bisa stroke dan juga yang lainnya gitu. Orang tuanya ini takut. Kemudian orang tuanya itu minta bantuan sama itu tadi. Siapa namanya ya? Siapa mas namanya mas? Nggak tahu ya kalian ya. Terus kemudian si ini tadi tuh, siapa ya? Saya tak boleh aneh. Namanya tuh siapa ya? Kok saya lupa ya. Bukan Jawaharlal Nehru, bukan. Sebelum itu, sebelum Jawaharlal Nehru.
Sama Mbak? Mahatma Gandhi. Ya, ingat, tahu, pernah dengar namanya? Mahatma Gandhi. Nah, tapi kenapa nggak ada yang jawab ini? Nah, kemudian sama Mahatma Gandhi itu ibunya tuh suruh pulang. Bu, pulang dulu. Pulang dulu, seminggu berikutnya bawa anak Anda datang ke sini. Akhirnya benar dibawa pulang. Dibawa pulang, seminggu berikutnya datang lagi ke tempatnya Mahatma Gandhi. Terus sama Mahatma Gandhi itu dinasihati. Sini anaknya suruh masuk. Masuk dinasihati. Pulang dari situ anaknya berhenti makan garam. Pulang dari situ anaknya berhenti makan garam. Ibunya itu sampai heran. Saya itu sudah, kalau bahasa orang Jawanya itu lek nasihati iki lek ngandani iki tek amek kurang golek. Terus tiap hari saya nasihati. Tapi nggak pernah mau nurut dengan saya. Tapi kenapa dengan Anda itu kok bisa nurut? Apa yang Anda lakukan? Ya saya sederhana saja menasihatinya. Jangan terlalu banyak makan garam karena makan garam itu ya nggak apa-apa, tapi secukupnya saja. Jangan terlalu banyak karena itu tidak baik untuk kesehatan. Sudah, nasihatnya standar kayak gitu. Tapi kenapa kemudian si anak ini nurut dengan Mahatma Gandhi itu? Jawaban Mahatma Gandhi apa ketika ditanya ibunya seperti itu? Karena ketika Anda menasihati anak Anda itu, Anda masih mengkonsumsi garam. Saya itu ya seminggu ini tidak makan garam sejak Anda pulang dari tempat saya yang kemarin 1 minggu yang lalu itu. Sampai saat ini ketika saya menasihati anak Anda itu, saya tidak makan garam sama sekali. Jadi Mahatma Gandhi 1 minggu tidak makan garam. Jadi kalau makan masakan itu tanpa garam. Ya bisa dibayangkan rasanya seperti apa. Hanya untuk memberikan nasihat kepada orang supaya didengarkan. Nah, karena Mahatma Gandhi itu sudah melakukan itu, nasihatnya itu kemudian masuk. Ini, kalau kalian nasihatnya itu pengen didengar, pengen dilaksanakan, ya kalian harus melakukan dulu apa yang ingin kalian nasihatkan itu. Itu kuncinya itu. Saya pernah baca buku itu kalau nggak salah di bukunya Eko Santoso. Saya judulnya lupa itu apa. Ada cerita semacam itu. Itu motivasi. Kalau kita pengen memberikan kemanfaatan kepada orang lain, teori kemanfaatan kepada orang lain, maka kita coba dulu teori itu. Kita harus laksanakan dulu teori itu. Kalau nanti kita sudah melaksanakan, maka ketika kita ngomong kepada orang lain, itu orang lain akan nurut kepada kita. Nah, kalau menuntut orang lain untuk disiplin, kita dulu harus disiplin. Kalau menuntut orang lain untuk rajin, ya kita dulu harus rajin. Kalau menuntut orang itu untuk untuk berperilaku baik, maka kita harus berperilaku baik terlebih dahulu. Tanpa seperti itu, kata di dalam Ihya ini, wa illa fannashu la yanfa. Ketika tidak seperti itu, nasihat apapun itu tidak akan memberikan dampak, tidak akan memiliki manfaat itu. Faslun fi afatil ilmi wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu payung di depan punya siapa ya? Saya pakai ya.